Langit Baghdad pada suatu pagi di bulan Syawal tampak secerah biasanya, tetapi awan ketidakpastian mulai menggantung tebal di atas istana 1001 malam, kediaman Sultan Harun al-Rashid. Suara riuh rendah dari pasar yang biasanya dipenuhi tawa dan teriakan penjual tiba-tiba terhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam dan rasa ingin tahu yang campur aduk. Penyebab kegaduhan itu adalah kedatangan rombongan tamu dari timur yang sungguh tidak biasa. Dipimpin oleh Pangeran Kalim dari Kerajaan Vijayanagara di India Selatan, iring-iringan itu terdiri dari prajurit berwajah sangar, kereta kuda berukiran gajah yang megah, dan yang paling menarik perhatian, seorang pria kurus tinggi dengan mata yang tajam seperti elang, mengenakan surban ungu gelap dan kalung dari tulang-tulang kecil yang bergemerincing setiap kali dia bergerak. Pria itu adalah Vasistha, penyihir agung dan penasihat spiritual Pangeran Kalim. Pangeran Kalim memasuki aula istana dengan langkah angkuh, tetapi di balik sikap hormatnya yang dibuat-buat, tersembunyi niat yang lebih berbahaya dari sekedar kunjungan diplomatik. Setelah pertukaran hadiah dan basa-basi diplomatik yang terasa dingin, Pangeran Kalim membuka maksud kedatangannya. "Baginda Sultan yang Agung," suara Pangeran Kalim menggema, syarat dengan kesombongan yang hampir tak tertahankan. "Kami datang membawa berkah dan kebijaksanaan dari tanah para dewa. Namun, dalam perjalanan kami mendengar bahwa Baghdad, meskipun kaya akan emas dan rempah-rempah, sesungguhnya miskin dalam hal kedalaman spiritual dan kekuatan magis. Penasihat kami, penyihir agung Vasistha, telah membawa bersama dirinya 3 tantangan kebenaran dan ilusi. Jika para cendekiawan, ulama dan ahli hikmah Baginda mampu memecahkan tantangan-tantangan ini dalam tenggat waktu 3 hari, maka kami akan mengakui keunggulan Baghdad dan menyerahkan seluruh perhiasan yang kami bawa." Vasistha maju ke depan, mata hitamnya memancarkan sorot yang mengintimidasi. Dia tidak berbicara, tetapi mengangkat tongkatnya yang terbuat dari kayu hitam legam. Dalam sekejap, udara di sekeliling tongkatnya berputar. Dia melakukan sihir kecil pertamanya. Dia membuat sebuah guci air yang terbuat dari perunggu, yang berdiri di samping singgasana Sultan Harun, berputar di udara tanpa penyangga selama beberapa menit, lalu menjatuhkannya dengan keras. Air di dalamnya tumpah, namun guci itu kembali utuh di tempatnya. Sihir itu sederhana, tetapi efektif menimbulkan teror. Namun, suara Vasistha terdengar berat, serak dan penuh ancaman. "Jika Baghdad gagal total dalam memecahkan tantangan ini, maka kami akan menganggap negeri ini lemah. Kami berhak menuntut tebusan yang pantas, yang mungkin saja berupa beberapa daerah pinggiran Baghdad, atau bahkan pengakuan atas keunggulan spiritual India yang tak tertandingi." Ancaman itu jelas. Ini bukan lagi hanya masalah harga diri, melainkan masalah kesaudalaman dan wilayah. Kegagalan para pembesar istana. Sultan Harun al-Rashid segera mengadakan pertemuan darurat. Tantangan pertama yang diajukan Vasistha segera diumumkan. Tantangan pertama Vasistha: "Tunjukkan padaku suara kesunyian. Bawakan aku benda yang bersuara tanpa lidah, yang bernyanyi tanpa pita suara, dan yang ceritanya tidak pernah didengar oleh telinga, namun mampu menggerakkan hati ribuan orang. Jika dalam waktu 24 jam kalian tidak dapat memberikannya, maka Baghdad akan kehilangan harga dirinya." Para filosof istana yang terkenal dengan keahlian mereka dalam logika Aristoteles segera bekerja. Mereka berdebat tentang metafora. Apakah itu angin? Apakah itu air yang mengalir? Apakah itu hati nurani? Qodi Agung membawa seruling gemas dan mengklaim seruling itu mewakili suara kesunyian karena membutuhkan ruang kosong untuk bernyanyi. Vasistha hanya tertawa sinis dan mematahkan seruling itu dengan sihir. Wazir besar membawa sebuah manuskrip kuno yang diklaimnya berisi kisah tersembunyi. Vasistha membakar manuskrip itu dalam sekejap mata, mengatakan bahwa cerita tersembunyi tetaplah sunyi dan tidak mampu menggerakkan ribuan orang. Tabib istana coba secara ilmiah, membawa batu meteorit yang diklaimnya memancarkan energi tak terdengar dari luar angkasa. Vasistha merespons dengan ilusi badai sandi yang menyelimuti tabib itu. Sore menjelang malam, tenggat waktu hampir habis, dan tidak ada satupun pembesar yang berhasil. Kegagalan demi kegagalan ini membuat Sultan panik. Keangkuhan Vasistha semakin menjadi-jadi. Dia bahkan membuat ilusi naga kecil yang melayang-layang di atas istana, mengejek ketidakmampuan para pembesar. "Baginda Sultan," ujar Vasistha dengan nada mengejek yang membuat darah mendidih. Tampaknya Baghdad hanya diisi oleh pedagang rempah-rempah yang pandai menghitung untung,
tetapi buta terhadap misteri alam semesta. Mungkin sudah saatnya kami mengambil alih. Abu Nawas dipanggil dalam keputusasaan. Mendengar ancaman itu, Wazir Ja'far yang selama ini diam maju dengan ragu-ragu. "Ampun Baginda Sultan," bisik Ja'far. "Hanya ada satu orang di seluruh Baghdad yang kegilaannya melebihi kesombongan penyihir itu. Orang yang terbiasa memecahkan masalah dengan cara yang tidak terduga dan seringkali, konyol." Sultan Harun al-Rashid meskipun tahu siapa yang dimaksud Ja'far, ragu-ragu. "Maksudmu, Abu Nawas, penyair bodoh yang lebih suka tidur di pasar daripada bekerja? Dia akan membuat kita malu di depan tamu dari India." "Baginda," balas Ja'far, "kita sudah menghilangkan kehormatan kita dengan mencoba menjadi serius. Saatnya kita melawan api dengan api yang lebih konyol. Fasista menuntut kebijaksanaan, biarkan Abu Nawas memberikannya kekonyolan yang murni." Dalam keputusasaan, Sultan mengangguk. "Cari dia, bawa Abu Nawas ke sini, hidup atau mati, dengan paksa jika perlu. Katakan padanya, nasib Baghdad ada di tangan kejenakaannya." Para pengawal istana yang perkasa harus menjalankan tugas yang sungguh menghinakan, mencari seorang penyair pengangguran. Mereka menemukan Abu Nawas sedang tidur pulas di bawah pohon kurma, menggunakan tumpukan kulit buah sebagai bantal. Ketika para pengawal mencoba membangunkannya, Abu Nawas hanya menggumamkan keluhan. "Pergilah," katanya bahkan tanpa membuka mata. "Aku sedang bermimpi menjadi sultan. Jangan ganggu aku. Aku harus segera mengeluarkan dekret untuk melarang mandi di sungai, karena airnya terlalu dingin." Butuh waktu hampir 2 jam, dengan cara diseret, diiming-imingi sepotong roti kering, dan diancam digantung, untuk membawa Abu Nawas yang kumal dan masih mengantuk itu ke hadapan Sultan. Tepat ketika matahari terbenam, menandai berakhirnya batas waktu 24 jam tantangan pertama, Abu Nawas memasuki aula istana, tidak dengan sikap hormat, tetapi dengan sikap bingung dan celotehan konyol. "Ya Baginda," ujar Abu Nawas sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Mengapa engkau memanggilku? Tadi aku sedang sangat bibuk memikirkan apakah seekor kambing lebih suka makan daun kering atau daun basah. Masalah itu jauh lebih mendesak daripada masalah istana ini." Dia melihat Fasista dan rombongannya. Tanpa takut, dia menunjuk Fasista. "Siapa dia?" tanya Abu Nawas santai. "Mengapa dia berpakaian seperti hantu? Apakah dia penyihir yang membuat harga buah-buahan naik di pasar?" Fasista yang baru saja hendak mengumumkan kemenangan pertamanya, terhenti. Wajahnya yang biasanya dingin, kini dihiasi ekspresi kebingungan yang mendalam. Dia terkejut bukan karena kekuatan Abu Nawas, tetapi karena kekonyolan dan ketidakpedulian yang luar biasa dari seorang pria yang diutus untuk menghadapinya. Konflik antara sihir yang serius dan jenaka yang absurd telah resmi bermula. Bab 2. Teka-teki pertama dan kejenakaan kuda, puncak konflik awal. Fasista memandang Abu Nawas dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia melihat pakaian yang lusuh, janggut yang tidak terawat, dan mata yang bersinar bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena tidur yang kurang nyenyak. Fasista memutuskan bahwa Abu Nawas hanyalah badut, bukan lawan yang layak. "Baginda Sultan," kata Fasista, mengabaikan Abu Nawas sepenuhnya, "waktu sudah habis. Kegagalan Baghdad sudah terbukti. Sekarang sihirku akan..." Tunggu sebentar." Abu Nawas memotong Fasista dengan keras. "Kau belum mendengarkan jawabanku." Fasista berbalik perlahan, senyum sinisnya semakin lebar. "Jawab, kau yang baru saja bangun dari tidur di tumpukan sampah memiliki jawaban untuk teka-teki metafisika yang gagal dipecahkan oleh seluruh filosofmu." "Tentu saja aku punya jawaban," jawab Abu Nawas santai, sambil menguap lebar. "Kau menanyakan suara kesunyian, benda yang bersuara tanpa lidah, yang bernyanyi tanpa pita suara, dan menggerakkan ribuan hati bukan?" "Jawabannya adalah," ujar Abu Nawas sambil mengeluarkan beberapa koin tembaga yang kumal dari sakunya, "adalah kebutuhan." Semua orang di istana terdiam. Fasista tergelak. "Kebutuhan," ejek Fasista. "Tunjukkan padaku bagaimana kebutuhan bersuara." "Mudah saja," balas Abu Nawas. "Kebutuhan bersuara tanpa lidah, karena teriakan kelaparan tidak perlu kata-kata." Tantangan ilusi sumur air terbalik. Fasista, yang frustrasi karena kecerdikannya dikalahkan oleh kecerobohan yang jenaka, memutuskan untuk menggunakan sihir yang visual dan sulit disangkal. Ia maju ke tengah aula, menghentakkan tongkatnya, dan merapal mantra dalam bahasa Sanskerta kuno. Sekejap, kemudian sebuah ilusi yang memukau muncul di tengah-tengah lantai marmer.
Tampak seolah-olah lantai itu terbelah dan muncullah sebuah sumur air dalam dengan air yang bergelombang. Namun air sumur itu tidak berada di bawah, melainkan melayang terbalik di udara, membentuk kubah air yang tergantung tanpa penyangga. Cahaya istana memantul di permukaan air yang menggantung itu, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus mengerikan. "Wahai orang Baghdad," seru Vashista dengan kemenangan di matanya, "lihatlah kekuatan ilusi yang melampaui logika alam. Aku telah membuat air ini melawan gravitasi. Sekarang, aku menantangmu, Abu Nawas. Buatlah sesuatu meminum air dari sumur terbalik ini. Jika kau tidak bisa, berarti sihir India adalah superior dan air di Baghdad akan kering." Seluruh istana tercengang. Bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa meminum air yang menggantung terbalik tanpa air itu jatuh ke bawah? Logika fisika dan sihir tampak tak terpisahkan. Para pembesar istana kembali berbisik, menyarankan menggunakan kendi ajaib atau mantra penarik air. Sultan memandang Abu Nawas dengan tatapan memohon penuh ketidakberdayaan. Abu Nawas alih-alih panik atau berpikir keras, justru tersenyum lebar. Senyum itu bukan senyum bijaksana, melainkan senyum kekonyolan murni yang menjanjikan bencana. "Sebentar, Baginda," kata Abu Nawas kepada Sultan. "Untuk meminum air terbalik ini, kita perlu makhluk yang tidak mengenal gravitasi, tidak peduli dengan sihir, dan otaknya sudah terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal seperti itu." Abu Nawas berbalik dan memerintahkan para pengawal, "Cepat, ambil kuda paling kurus di kandang istana, yang paling bodoh, paling jelek, dan paling haus, dan bawakan juga seember penuh wortel busuk." Para pengawal meskipun bingung dengan perintah aneh ini, menuruti. Beberapa saat kemudian, dua pengawal terengah-engah membawa seekor kuda tua yang sangat kurus dan tampak menyedihkan, yang diberi nama Si Beler karena hobinya yang suka melamun. Si Beler hanya tertarik pada seember wortel busuk yang diletakkan di lantai. Abu Nawas lalu melakukan aksi yang sungguh-sungguh gila. Ia menaruh ember wortel itu tepat di bawah sumur air terbalik. Kuda itu, didorong oleh insting laparnya, berusaha meraih wortel. Abu Nawas kemudian memaksa kepala kuda itu untuk menghadap ke atas, ke arah kubah air yang menggantung. Kuda itu yang hanya memikirkan wortel busuk di bawahnya, meronta-ronta dengan konyol. Karena kepalanya dipaksa menghadap menjijikkan, liarnya menetes ke lantai marmer yang mengkilap. Abu Nawas segera berteriak sekuat tenaga. Lihatlah wahai penyihir agung Vashista!" seru Abu Nawas sambil menunjukkan liar kuda yang menetes ke lantai. "Kuda ini sedang menangis. Ia menangis karena airmu terbalik dan ia tidak mau meminum air yang tidak masuk akal seperti itu. Lihat, liarnya menetes karena ia mengejek ilusi bodohmu. Hewan yang paling bodoh sekalipun tahu bahwa air harus jatuh, bukan tergantung di udara." Abu Nawas kemudian memukul pantat Si Beler, dan kuda itu, karena terkejut dan kesal, mengeluarkan suara ringkikan konyol yang terdengar persis seperti tawa terbahak-bahak yang panjang. "Dengarlah!" teriak Abu Nawas lagi, menunjuk ke arah Vashista. "Itu adalah tawa ejekan. Kuda ini menertawakan sihirmu, menertawakan sumur terbalikmu karena ia tahu bahwa kekuatan ilusi harus tunduk pada hukum alam yang paling sederhana. Seekor kuda lapar lebih memilih wortel busuk daripada air sihir yang tidak bisa dijangkau." Vashista benar-benar terkejut. Sihirnya kuat, tetapi ia tidak siap menghadapi kekonyolan dan ketidaklogisan yang disengaja. Kuda itu, dengan tingkah laku yang menjijikkan dan konyol, benar-benar merusak suasana sihir yang hikmat. Ia tidak bisa mempertahankan ilusi yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti jika seekor kuda saja menertawakannya. Dalam kemarahan dan frustrasi, Vashista menghentakkan tongkatnya sekali lagi, dan kubah air terbalik itu meledak menjadi percikan-percikan air biasa, membasahi wajah Abu Nawas dan kuda kurusnya. "Ini bukan kemenangan," raung Vashista, suaranya bergetar. "Kau melanggar aturan, kau menggunakan kejenakaan, bukan sihir." "Tentu saja ini kemenangan," balas Abu Nawas sambil mengelap wajahnya yang basah dengan lengan bajunya. "Kau menantangiku untuk membuat sesuatu minum. Aku berhasil. Kuda ini meminum air dengan cara menolaknya dan memilih makan. Kekonyolan mengalahkan sihirmu." Abu Nawas menoleh ke arah Sultan.
Skor sementara Abu Nawas 2, Washista 0. Sultan Harun al-Rashid yang tadinya hampir pingsan karena ketegangan, kini tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar. Washista terpaksa menelan kekalahannya meskipun dengan kemarahan yang membara. Ia menyadari bahwa lawannya kali ini bukan penyihir atau filsuf, tetapi seorang pria yang mampu menggunakan realitas paling konyol untuk melawan ilusi yang paling serius. Konflik antara kekuatan sihir dan kekuatan kejenakaan telah mencapai puncaknya di bab 2, di mana Abu Nawas berhasil merusak dominasi Washista dengan senjata komedi yang tak terduga. Pertarungan sesungguhnya yang akan melibatkan benda-benda mustahil dan ilusi yang lebih gelap baru saja dimulai. Rasa malu itu terasa lebih perih daripada kegagalan mantra paling rumit sekalipun. Washista berdiri tegak di tengah istana. Sorban ungunya tampak miring sedikit karena rasa jengkel yang luar biasa. Ia menatap Abu Nawas yang kini sedang sibuk memberikan sisa wortel busuk kepada si beler. "Cukup," raung Washista. Suaranya bergema di aula besar, memaksa para wazir yang sedang tertawa untuk segera terdiam. "Aku akui, kau licik, Abu Nawas. Kau menggunakan kebodohan dan kekonyolan untuk merusak ilusi. Tapi kali ini, aku akan memberimu tantangan yang mutlak dan tidak bisa direndahkan oleh liur kuda atau permainan kata." Washista melangkah maju, tangannya menggenggam tongkat kayu hitamnya dengan erat, seolah-olah ia ingin menghancurkannya. "Tantangan ketiga," ucap Washista, menekankan setiap suku kata. "Aku menuntut bukti kejeniusanmu yang sesungguhnya. Jika kau adalah pria yang lebih pintar dari semua cendekiawan Baghdad, maka kau pasti bisa memecahkan misteri alam yang paling besar. Dalam waktu semalam, sebelum azan subuh berkumandang, kau harus membawakan aku benda yang hanya ada dalam legenda kuno. Aku ingin kau membawakan telur naga." Seketika, aula istana kembali diselimuti keheningan yang dingin. Tantangan ini sungguh mustahil. Telur naga. Tidak ada satupun pedagang atau penjelajah di Baghdad yang pernah melihatnya. Washista tahu bahwa ini adalah tantangan yang tidak bisa dipecahkan dengan sihir atau logika, apalagi dengan kekonyolan. "Jika kau gagal membawakannya," Washista mengancam, suaranya dipenuhi kemenangan yang sudah pasti, "maka aku akan menuntut Baghdad di bawah kutukan kehampaan. Semua kebijaksanaanmu akan menguap, dan aku akan mengambil alih istana ini sebagai lambang keunggulan spiritual India." Sultan Harun al-Rashid pucat pasi. Ia menoleh kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, jangan main-main. Ini adalah masalah kedaulatan kita." Abu Nawas yang baru selesai mengelus leher si beler hanya menghela napas panjang. "Telur naga? Hanya itu?" tanya Abu Nawas dengan nada bosan. "Aku pikir kau akan menantangku untuk menemukan cinta sejati di istana ini. Itu jauh lebih sulit. Baiklah, aku terima tantangan itu." Tanpa meminta izin atau hadiah, Abu Nawas membalikkan badannya dan berjalan keluar istana. Seolah-olah tugas mencari benda mustahil ini hanyalah tugas harian seperti mencari sepotong roti. Para pengawal terdiam, Wazir Ja'far hanya bisa menggelengkan kepalanya. Washista tersenyum, yakin bahwa kali ini Abu Nawas telah menemui ajalnya. Kekonyolan Abu Nawas di pasar. Abu Nawas tidak pergi ke padang gurun mencari gua naga atau ke perpustakaan untuk mencari mantra pemanggilan naga. Ia justru pergi ke tempat yang paling riuh di Baghdad, pasar utama. Ia menghabiskan sorenya bukan untuk mencari telur, melainkan untuk mencari batu yang paling besar dan paling bulat yang bisa ia temukan. Setelah menemukan batu besar yang ukurannya hampir sebesar kepala manusia, ia kembali ke rumahnya yang sederhana. Abu Nawas tidak tidur malam itu. Ia membawa batu bulat besar itu dan meletakkannya di sudut halaman rumahnya. Kemudian ia mengambil seekor ayam betina tua dari kandangnya dan memaksanya untuk mengerami batu tersebut. Ayam itu yang kebingungan karena diberi batu alih-alih telur, terus berkokok dan berteriak. Keesokan harinya, sebelum subuh, saat Washista dan Pangeran Kalim sudah siap di istana untuk menyaksikan kekalahan Abu Nawas muncul di pasar. Ia membawa keranjang anyaman besar yang biasanya digunakan untuk membawa sayuran. Di dalamnya ada batu besar yang dierami ayam betina tua itu. Abu Nawas berdiri di tengah-tengah keramaian pasar dan mulai berteriak dengan suara yang dibuat-buat panik. Lihatlah semua. Aku menjual ayam ajaib. Ayam yang menetas dari telur batu. Ayam yang akan melahirkan naga.
Beli ayam ini sekarang sebelum naga itu menetas dan memangsa semua rempah-rempahmu." Tentu saja, para pedagang dan pembeli tertawa berbahak-bahak. Seorang pedagang rempah-rempah tua maju sambil memegang perutnya. "Abu Nawas, kau sudah gila. Itu hanya seekor ayam kurus dan sebongkah batu. Bagaimana mungkin ayam bisa mengerami batu, apalagi menetas menjadi naga?" ejek pedagang itu. Dan tawa di pasar semakin keras. Inilah momen yang ditunggu Abu Nawas. Ia memasang wajah serius dan pura-pura marah. "Apa katamu, hardik Abu Nawas? Kau bilang tidak mungkin seekor ayam bisa mengerami batu?" "Tentu saja tidak mungkin," jawab pedagang itu. "Bagus," seru Abu Nawas. Lalu ia membalikkan keranjang itu, mengeluarkan batu dan ayam itu, dan segera menuju istana. Logika terbalik yang menjerat Fasista. Abu Nawas tiba di istana tepat ketika Fasista hendak mengumumkan kemenangan. Abu Nawas langsung menuju Fasista. Tangannya menggenggam erat batu besar dan ayam yang masih kebingungan. "Baginda Sultan," seru Abu Nawas, "aku telah membawakan benda yang lebih baik dari telur naga. Aku membawa bukti mustahil." Fasista memandang batu dan ayam itu dengan jijik. "Apa ini Abu Nawas? Kau gagal. Ini hanya seekor ayam dan sebongkah batu. Di mana telur naga?" Abu Nawas meletakkan ayam itu di atas batu. Ayam itu segera berkoar-koar karena tidak nyaman. "Penyihir agung Fasista," kata Abu Nawas, suaranya tenang namun penuh otoritas yang aneh. "Engkau menantangku membawakan telur naga, sebuah benda yang kau yakini ada, meskipun tidak pernah dilihat. Aku telah pergi ke pasar dan meminta orang-orang untuk mengakui bahwa mustahil seekor ayam bisa mengerami batu ini, apalagi melahirkan naga." Abu Nawas menunjuk pedagang yang dibawanya dari pasar. Pedagang itu mengangguk ketakutan. "Nah, Fasista," lanjut Abu Nawas, wajahnya kini terlihat sangat jenius, walaupun hanya sesaat. "Jika seluruh rakyat Baghdad, dari yang bodoh hingga yang cerdas, sepakat bahwa tidak mungkin seekor ayam bisa mengerami batu dan menetas jadi naga." Abu Nawas mendekatkan wajahnya ke Fasista, suaranya menjadi bisikan sinis yang tajam. "Maka bagaimana mungkin aku bisa membawakanmu telur naga, sebuah benda yang jauh lebih mustahil? Jika kau, penyihir agung Fasista, ingin membuktikan bahwa telur naga itu ada, maka kaulah yang harus menggunakan sihirmu untuk membuat ayam ini menetas dari batu. Jika kau gagal membuat ayam ini melahirkan naga dari batu, maka kau mengakui bahwa telur naga tidak ada, dan tantanganmu hanyalah kebohongan belaka." Logika Abu Nawas yang menggunakan premis konyol seperti ayam mengerami batu untuk menggagalkan kesimpulan serius seperti harus ada telur naga sungguh brilian. Ia telah membalikan tantangan dari mencari bukti menjadi membuktikan kemustahilan. Fasista terhuyang mundur. Ia tidak bisa menggunakan sihirnya untuk membuat ayam menetas dari batu. Melakukan itu akan membuang energi sihirnya dan hanya akan menghasilkan lucon. Ia tidak bisa membuktikan telur naga itu ada. Dan yang paling parah, ia tidak bisa menyangkal logika konyol Abu Nawas. Jika yang sederhana saja mustahil, apalagi yang kompleks. "Ayah, aku menantangmu. Ini adalah trik murahan," teriak Fasista, mencoba mempertahankan harga diri. "Trik murahan?" Abu Nawas pura-pura tersinggung. "Kau menantangku dengan dongeng India, dan aku menantangmu dengan ayam Baghdad. Setidaknya, ayamku ini nyata, sementara nagamu hanyalah khayalan. Kau kalah, Fasista. Kau menuntut benda mustahil dan aku membawakanmu bukti kemustahilan itu sendiri." Sultan Al-Rashid yang kini mengerti permainan Abu Nawas tertawa haras dan memerintahkan para pengawal untuk memberi makan ayam itu dengan biji-bijian terbaik sebagai ayam bukti mustahil. Fasista kalah telak untuk yang kedua kalinya, terpaksa menunda ancaman kutukan kehampaannya. Ia menyadari Abu Nawas tidak melawan sihirnya dengan sihir, melainkan dengan pembalikan logika yang absurd yang membuat sihir terlihat bodoh. "Baiklah, Abu Nawas," ujar Fasista, suaranya dipenuhi dendam. "Kau mungkin bisa mengalahkan logika, tetapi bisakah kau mengalahkan kekuatan alam yang nyata? Besok, aku akan menunjukkan kepadamu sihir yang tidak bisa ditertawakan oleh seekor kuda." Konflik terus memanas. Fasista bersiap untuk melepaskan sihir yang lebih mematikan, sementara Abu Nawas sudah merencanakan kekonyolan berikutnya. Kekalahan beruntun Fasista di tangan Abu Nawas. Yang pertama oleh logika kebutuhan dan yang kedua oleh ayam yang mengerami batu, telah melukai harga diri penyihir agung itu hingga ke tulang sumsum. Ia tidak hanya kalah,
tetapi juga dipermalukan oleh elemen-elemen paling konyol dari kehidupan sehari-hari Baghdad. Malam itu, Fasista tidak tidur. Ia menghabiskan waktu merapal mantra di kediaman tamunya, mengelilingi dirinya dengan asap dupa yang tebal dan peta-peta astral India kuno. Ia memutuskan bahwa ia harus menggunakan sihir yang tidak bisa dipertanyakan, sihir yang visual, hidup, dan mengancam jiwa. Keesokan paginya, ketika matahari mulai meninggi, Fasista kembali ke istana dengan mata merah dan aura kegelapan yang pekat. "Baginda Sultan," ujar Fasista, suaranya kini dingin dan tanpa emosi. "Aku telah menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghormati keajaiban spiritual. Ia hanya menghargai kekonyolan duniawi. Oleh karena itu, aku akan mempersembahkan sihir yang akan memaksa akal sehatnya bertekuk lutut." Fasista membawa rombongannya ke halaman istana yang rindang, tempat beberapa pohon kurma tua tumbuh menjulang. "Lihatlah," seru Fasista mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Ia mulai merapal mantra dengan kecepatan yang menakutkan, mengucapkan kata-kata yang tidak dipahami oleh siapapun di Baghdad. Seketika, tanah di bawah pohon kurma bergetar. Udara di sekitarnya tampak memanas. Lalu keajaiban yang mengerikan terjadi. Pohon kurma yang paling besar dan tua itu mulai bergerak. Awalnya hanya gerakan kecil pada daunnya, seolah tertiup angin. Kemudian gerakan itu semakin membesar. Akar-akarnya terangkat sedikit dari tanah dan pohon itu mulai menari di halaman istana. Batangnya membungkuk, cabangnya meliuk-liuk dengan ritme yang lambat dan menyeramkan, seperti seorang raksasa yang menarikan tarian kematian. Pohon itu bergerak ke arah singgasana yang diduduki Sultan dan pengawalnya. Kurma yang matang jatuh dari cabang-cabangnya, mendarat dengan bunyi plup yang menegangkan. "Ini adalah sihir Natraj," jelas Fasista dengan bangga. Matanya memancarkan cahaya ungu. Kekuatan yang menghidupkan yang mati dan menggerakkan yang diam. "Aku bisa memerintahkan pohon ini untuk merusak seluruh istana Baghdad. Sekarang Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan pada pohon yang menari ini? Apakah kau akan menertawakannya? Coba kau sentuh ia, dan ia akan menghancurkanmu." Sultan Harun al-Rashid dan seluruh pengawal mundur ketakutan. Ancaman ini nyata. Mereka belum pernah melihat sihir sekuat ini. Mereka berharap Abu Nawas kali ini akan mengeluarkan sebuah mantra balasan atau setidaknya solusi yang logis. Abu Nawas pura-pura sakit. Abu Nawas maju ke tengah halaman ke arah pohon kurma yang sedang menari dengan seram itu. Namun, bukannya melawan, Abu Nawas justru menggosok-gosok matanya dengan sangat keras. Kemudian ia mengeluarkan suara mengerang yang berlebihan. "Aduh! Aduh, sakit, mataku!" rintih Abu Nawas dengan suara keras, mengabaikan pohon kurma yang sudah mendekat ke arahnya. Ia terjatuh ke tanah meratap kesakitan. "Ada apa dengan matamu, Abu Nawas?" tanya Sultan, panik. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas sambil terus memegang matanya yang kini tampak merah. "Aku tidak bisa melihat dengan jelas, mataku sakit parah. Aku didiagnosis menderita buta konyol." "Buta konyol? Penyakit apa itu?" tanya Fasista, terganggu oleh tingkah laku Abu Nawas yang mendramatisir. "Ini adalah penyakit langka," jelas Abu Nawas menunjuk Fasista. "Aku hanya bisa melihat hal-hal yang benar-benar masuk akal. Karena mataku sakit, aku tidak bisa melihat pohon yang menari." Abu Nawas merangkak mendekati pohon kurma yang sedang menari dengan seram itu. Ia bahkan menyentuh batang pohon itu dan berpura-pura tidak merasakan gerakan apapun. "Wahai pohon kurma yang diam," kata Abu Nawas dengan suara dramatis. "Bagaimana kabarmu? Apakah kau lelah berdiri di tempat yang sama selama 100 tahun? Seharusnya kau pindah ke tempat yang lebih sejuk. Aku dengar kurma India lebih manis dari kurma Baghdad. Apakah kau iri?" Fasista sangat terganggu. Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ia menunjukkan ketidakpedulian total terhadap ancaman fisik dan sihir. "Hentikan omong kosongmu," bentak Fasista.
Aku bisa memerintahkan pohon ini untuk menjatuhkanmu. Menjatuhkan? Mengapa? Balas Abu Nawas dengan heran. Pohon yang diam tidak pernah melukai orang yang beristirahat di bawahnya. Kecuali kalau dia sudah tua. Tunggu! Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Vasista. Vasista, aku tahu apa penyakit pohon ini. Ia sakit karena kopi yang terlalu pahit. Di India, apakah kalian menyiram pohon dengan kopi pahit? Aku dengar kotoran kuda India adalah obat terbaik untuk pohon kurma yang sakit. Bolehkah aku mengambil kotoran dari kudamu? Abu Nawas melangkah maju, pura-pura hendak mencari kuda rombongan India. Sultan dan para wazir menahan tawa mereka dengan susah payah. Vasista, seorang penyihir agung, kini harus menghadapi ancaman konyol dan menjijikkan dari kotoran kuda. Kekalahan moral dan ejekan filosofis. Vasista menyadari bahwa Abu Nawas tidak akan pernah melawan sihirnya dengan sihir. Abu Nawas melawan sihir dengan gangguan yang menjijikkan dan filosofi yang absurd. Abu Nawas yang kembali duduk di bawah pohon yang masih menari seram itu melanjutkan penghinaannya. Kau menghabiskan kekuatan sihirmu hanya untuk membuat pohon kurma menari? Tanya Abu Nawas dengan nada kasihan yang dibuat-buat. Sungguh menyedihkan. Di India, angin saja bisa membuat pohon kurma menari tanpa perlu mantra yang rumit. Abu Nawas memetik kurma, memakannya dan melanjutkan sindirannya. Kau adalah penyihir agung, tetapi kau hanya bisa meniru kerja alam dengan cara yang lambat dan canggung. Sama saja seperti seorang koki hebat yang hanya bisa membuat air panas. Seharusnya, kau bisa membuat pohon kurma ini terbang ke India, atau setidaknya membuat kurma ini menjadi emas. Mengapa hanya menari? Menari tidak menghasilkan apa-apa. Vasista merasa direndahkan. Abu Nawas telah memangkas sihirnya, mengubahnya dari tindakan kekuatan supranatural menjadi pertunjukan sirkus yang payah. Jika kekuatan sihir terbesarnya hanya dianggap sebagai tarian yang lebih buruk daripada yang dihasilkan oleh angin, maka sihirnya telah kehilangan kekuatan moralnya. Dengan geram, Vasista menjatuhkan tongkatnya dan seketika itu juga, pohon kurma yang menari itu berhenti bergerak dan berdiri diam seperti pohon biasa. Akar-akarnya kembali masuk ke dalam tanah. Ilusi itu bubar karena Vasista sendiri yang kelelahan mental. Ini bukan akhir, Abu Nawas. Desis Vasista, wajahnya gelap. Kau menggunakan kebodohan sebagai tameng, tetapi aku akan menemukan sesuatu yang kau atau siapapun di Baghdad tidak akan berani menyangkalnya. Abu Nawas hanya tersenyum sambil memakan kurma. Silahkan, tapi lain kali coba buatkan aku pohon kurma yang bisa menyanyikan lagu cinta. Kalau hanya menari, aku lebih suka melihat kera terlatih. Abu Nawas menang sekali lagi, kali ini dengan trik buta konyol dan gangguan yang absurd. Vasista kini tahu, ia harus menyerang harga diri seluruh istana, bukan hanya Abu Nawas. Tantangan berikutnya haruslah tentang integritas moral, sesuatu yang sulit dilawan dengan sekedar lelucon. 3 kekalahan beruntun, kebutuhan, si beler, dan pohon kurma yang menari telah membuat penyihir agung Vasista berada di ambang kehancuran. Ia menyadari bahwa sihir, betapapun kuatnya, selalu gagal melawan realitas yang konyol yang dibawa Abu Nawas. Oleh karena itu, Vasista memutuskan untuk mengubah medan pertempuran. Ia tidak lagi akan menggunakan ilusi fisik, melainkan ilusi psikologis dan moral. Ia akan menyerang kelemahan paling mendasar dari manusia istana, kesombongan dan ketakutan akan penghinaan sosial. Pagi itu, Vasista memasuki aula istana. Kali ini tanpa tongkat sihir dan tanpa aura kegelapan. Ia tampak tenang, tetapi senyum di bibirnya lebih berbahaya daripada ilusi naga manapun. Baginda Sultan yang agung, ujar Vasista dengan suara yang dibuat-buat hikmat. Aku mengakui bahwa Abu Nawas adalah ahli dalam lelucon. Tapi lelucon tidak bisa membersihkan jiwa. Aku akan membuktikan bahwa di istana ini banyak dari kalian yang menyimpan dosa dan kebohongan di hati. Ia mengumumkan tantangan barunya, ujian kemurnian dan keturunan. Aku tidak menantang Abu Nawas kali ini, kata Vasista menatap tajam ke arah para wazir.
Aku menantang kesucian moral dari seluruh istana Baghdad. Kemudian, ia melakukan hal yang mengejutkan semua orang. Fasista melepas sorban ungunya, melepas jubah luarnya, hingga ia hanya berdiri dengan pakaian dalam tipis seperti orang yang sedang mandi. Aku telah mengenakan jubah gaib dari surga Indra, klaim fasista dengan suara lantang. Jubah ini ditenun oleh dewa-dewi India. Jubah ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Hanya orang yang berhati murni, yang jujur, dan yang terlahir dari pernikahan sah yang dapat melihatnya. Fasista kemudian mulai berjalan mengitari aula, berpura-pura mengenakan jubah yang sangat indah. Ia memamerkan lengannya, memuji sulaman emas gaib, dan menghela nafas seolah-olah beban kain itu sangat berat. Sungguh berkilauan. Warna nila dan safirnya begitu menakjubkan. Aku yakin kalian yang berdiri di sini, para bangsawan dan cendekiawan Baghdad, bisa melihat keindahan tak tertandingi dari jubah suci ini, bukan? Jebakan psikologis fasista. Seketika itu juga, jebakan psikologis fasista bekerja dengan sempurna. Para pembesar istana yang melihat fasista hanya berpakaian dalam, terkejut. Namun mereka tahu ancaman di balik kata-kata fasista. Jika mereka berkata mereka tidak melihat jubah itu, mereka secara terbuka mengakui dua hal yang mematikan dalam masyarakat feodal. Mereka tidak murni hatinya, pembohong, dan mereka mungkin terlahir dari hubungan haram, anak haram. Tentu saja, tidak ada yang berani mengambil resiko itu. Wazir Ja'far dengan wajah tegang segera berseru, "Subhanallah, jubah yang luar biasa. Aku tidak pernah melihat tenunan sehalus ini." Kodi Agung, meskipun dia adalah orang yang paling bijak, mengangguk cepat. Ya, pola naga emasnya sungguh hidup. Padahal fasista mengklaim itu adalah sulaman safir. Bahkan Sultan Harun al-Rashid yang bimbang, akhirnya merasa tertekan untuk berbohong demi menjaga martabatnya. Ia memang hebat, jubah yang layak untuk seorang raja. Seluruh istana dari yang paling mulia hingga yang paling rendah, beramai-ramai memuji keindahan jubah gaib yang sama sekali tidak ada. Mereka berbisik-bisik, membandingkan warna, dan bahkan mendebatkan bahan kainnya, padahal yang mereka lihat hanyalah kulit fasista. Fasista tersenyum dingin. Luar biasa. Ternyata istana Baghdad dipenuhi oleh orang-orang yang suci dan jujur. Ia menghela nafas puas, yakin bahwa Abu Nawas tidak akan berani melawan arus kebohongan massal ini. Reaksi Abu Nawas, menangis dan mengaku dosa. Abu Nawas yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikan adegan itu dari awal hingga akhir. Ia tidak tertawa, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih dramatis. Abu Nawas tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut, dan mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. "Wah, ampuni saya, Baginda Sultan, ampuni saya, wahai para wazir yang suci," ratap Abu Nawas, air matanya membanjiri pipinya. Sultan Harun al-Rashid panik. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Mengapa kau menangis seperti itu? Apakah kau takut dengan jubah itu?" Abu Nawas mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus, menunjuk ke arah fasista yang kini berdiri telanjang. "Baginda, saya tidak melihatnya. Saya tidak melihat jubah gaib itu sama sekali," teriak Abu Nawas dengan suara penuh keputusasaan. "Sungguh, saya melihat penyihir agung itu hanya mengenakan kain tipis yang, maafkan saya, sangat tidak pantas." Seluruh istana terdiam kaku. Ketakutan menyebar. Abu Nawas melanjutkan ratapannya, kali ini dengan nada yang jauh lebih dramatis, penuh penyesalan. "Ini pasti hukuman dari Tuhan. Saya tahu sekarang, saya pasti anak haram. Saya pasti berhati kotor. Saya telah berbohong, mencuri dan menipu. Saya adalah orang yang paling berdosa di Baghdad. Mengapa saya harus melihat jubah itu jika saya seburuk ini?" Ia memandang kepada Wazir Ja'far yang pucat. "Ja'far, katakan padaku, apakah aku anak haram? Katakan padaku kebenarannya sebelum aku mati karena rasa malu ini." Kekacauan dan pengakuan massal. Tindakan Abu Nawas yang berani mengakui aib atau bahwa dia tidak melihat jubah dan dosa atau kemungkinan anak haram di muka umum itu seketika menghancurkan fondasi kebohongan kolektif yang dibangun fasista. Para pembesar istana mulai merasa gelisah. Mereka melihat Abu Nawas, si badut istana, berani mengakui yang sebenarnya atau bahwa fasista telanjang, meskipun harus membayar harga moral yang tinggi.
Sementara itu, mereka sendiri, yang terhormat, justru berbohong demi menjaga kehormatan palsu. Ketakutan terbesar mereka bukanlah menjadi anak haram, melainkan dicap sebagai pengecut yang lebih mementingkan kehormatan palsu daripada kebenaran. Tiba-tiba seorang wazir muda yang tidak tahan dengan tekanan moral itu berteriak, "Tunggu, tunggu, aku juga tidak melihatnya." Kekalahan Fashista di bab 5 sungguh menghancurkan. Bukan sihirnya yang gagal, melainkan pemahaman dasarnya tentang psikologi manusia. Fashista terpaksa melihat seluruh istana Baghdad secara kolektif mengakui kebohongan yang dipicu oleh isakan konyol Abu Nawas bahwa ia berdiri telanjang. Kekalahan itu begitu telak hingga Pangeran Kalim dari India mulai menunjukkan rasa tidak hormat kepada penyihirnya. Fashista menyadari bahwa kekuatannya terancam oleh kegilaan Abu Nawas. Kali ini, ia harus kembali ke tantangan yang melibatkan alam, tetapi dengan sentuhan keserakahan, kelemahan universal yang diyakininya tidak akan bisa dipertawakan oleh Abu Nawas. Sore harinya, Fashista menantang Abu Nawas di tepi sungai Tigris yang mengalir tenang di samping istana. Udara terasa lembab dan sejuk. "Abu Nawas," ujar Fashista, suaranya kini tenang, namun dipenuhi ancaman yang terselubung. "Kau mungkin pandai merusak moral dan akal sehat, tetapi kau hanyalah manusia biasa, dan semua manusia mendambakan harta dan kekayaan." Fashista menutup matanya dan merapal mantra. Ia tidak menciptakan ilusi visual, tetapi ia memancarkan gelombang energi yang terasa dingin dan berat. "Aku bisa merasakan denyut nadi harta karun tak terhingga di bawah sana," kata Fashista sambil menunjuk ke tengah sungai. Di dasar lumpur sungai Tigris ini, tersembunyi peti-peti emas, perhiasan dan artefak yang nilainya jauh melebihi seluruh kekayaan Baghdad. Itu adalah warisan dari peradaban yang tenggelam. Fashista menoleh kepada Sultan Harun al-Rashid. "Baginda Sultan, jika aku bisa menunjukkan letak harta karun ini, apakah ini tidak membuktikan keunggulan spiritual dan kekuatan kami, bahwa kami bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa?" Sultan yang selalu tertarik pada kekayaan dan kemegahan, tampak tertarik. Sementara itu, Wazir Jafar sudah berbisik-bisik, menghitung potensi untung dari harta karun itu. "Tantanganku kepadamu Abu Nawas adalah ini," kata Fashista, menatap tajam. "Tunjukkan padaku di mana tepatnya harta karun itu berada. Bawakan aku setidaknya 1 koin sebagai bukti. Jika kau gagal, seluruh harta karun itu akan menjadi milik Pangeran Kalim dan Baghdad akan kehilangan berkah kekayaan selamanya." Memancing konyol di sungai Tigris, Abu Nawas menerima tantangan itu dengan anggukan yang malas. Ia tidak meminta kapal, penyelam, atau peta. Ia hanya meminta 3 hal dari pelayannya: sebatang pancing tua yang bengkok, sepotong roti kering, dan segenggam koin tembaga lusuh yang nilainya sangat kecil. Abu Nawas berjalan ke tepi sungai. Fashista, Sultan, dan rombongan istana mengikutinya, berharap melihat Abu Nawas tenggelam dalam usahanya mencari harta karun mustahil itu. Abu Nawas duduk di tepi sungai, mengaitkan potongan roti kering ke mata pancingnya. Semua orang menduga ia akan mencoba memancing ikan. Namun yang dilakukan Abu Nawas sungguh aneh. Ia mengambil koin tembaga lusuh di tangannya, menciumnya dan bergumam, "Selamat jalan saudaraku, carikan temanmu yang lebih kaya di dasar sana." Lalu Abu Nawas melemparkan koin tembaga lusuh itu satu persatu ke dalam sungai Tigris. Plop, plop, plop. Ia melakukan ini berulang kali dengan ekspresi wajah yang sangat serius, seolah-olah ia sedang melakukan ritual suci. Setelah semua koin tembaga lusuhnya habis dilemparkan, ia memasukkan pancingnya ke dalam air dan mulai menunggu. Fashista bingung. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Kau membuang uangmu. Itu bukan cara mencari harta karun." Abu Nawas menatap Fashista dengan mata polos. "Tentu saja ini caranya, penyihir agung. Ini adalah cara memancing harta karun." "Memancing harta karun?" Abu Nawas menggeram. "Kau memancing dengan koin tembaga? Apakah kau mengharapkan peti harta karun akan tertarik oleh koin recehmu?" Logika kebalikan. Harta menarik harta. Abu Nawas tersenyum. Senyumnya penuh kemenangan. "Engkau benar, Fashista," kata Abu Nawas, menarik pancingnya ke atas, yang tentu saja tidak mendapatkan apa-apa selain lumpur. Harta karun yang besar dan berharga
tidak mungkin tertarik oleh umpan yang murahan, bukan? Fasista mengangguk puas. Itu benar, kau telah mengakui kegagalanmu. Tunggu dulu, sela Abu Nawas. Aku baru saja mengakui kegagalan caraku. Sekarang coba pikirkan caramu. Abu Nawas menunjuk ke arah Fasista dengan jari pancingnya yang kotor. Fasista, kau mengklaim ada harta karun yang sangat besar dan kuat di dasar sungai. Jika harta itu benar-benar ada, dan kau adalah penyihir agung yang mampu merasakannya, mengapa harta itu tidak tertarik padamu? Abu Nawas melompat berdiri dan mulai berjalan mengelilingi Fasista, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kau datang ke Baghdad dengan jubah mewah dan janji kemuliaan spiritual. Kau adalah harta karun di antara para penyihir, bukan? Jika harta karun di dasar sungai adalah harta karun yang kuat, maka ia pasti akan tertarik pada harta karun yang lebih besar dan berharga, yaitu dirimu. Abu Nawas kemudian menyimpulkan argumennya yang absurd itu. Jika harta karun itu ada dan tidak muncul ke permukaan untuk menemuimu, berarti ia tidak menganggap dirimu sebagai harta yang berharga. Atau mungkin Abu Nawas mendekat dan berbisik, harta karun di dasar sungai itu hanyalah ilusi miskin yang tidak memiliki cukup magnet untuk menarik penyihir agung seperti dirimu. Sultan Harun al-Rashid, meskipun kecewa karena tidak ada emas yang muncul, harus mengakui bahwa logika Abu Nawas lagi-lagi menghancurkan Fasista. Abu Nawas telah membalikkan tantangan dari mencari harta karun menjadi menentukan harga diri Fasista di mata harta karun yang diyakini ada. Pelajaran tentang keserakahan. Fasista benar-benar terdiam. Ia tidak bisa mengakui bahwa harta karun itu tidak ada, karena itu berarti ia telah berbohong. Tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan mengapa harta karun itu tidak tertarik padanya jika dia memang seberharga itu. Abu Nawas menggunakan momen keheningan Fasista untuk menyampaikan poin filosofisnya yang jenaka. Lihatlah, Baginda Sultan, kata Abu Nawas, menunjuk ke sungai yang tenang. Aku tidak memancing emas, aku memancing ikan. Aku memancing ikan yang bisa kita makan hari ini. Ikan itu adalah kekayaan yang nyata. Fasista memancing harta karun yang mungkin tidak ada, harta karun yang hanya ada dalam imajinasi serakahnya. Abu Nawas mengambil ikan kecil yang kebetulan tersangkut di pancingnya saat ia sedang berbicara. Inilah emas sejati Baghdad, Fasista, hasil kerja keras dan realitas. Jika kau terlalu sibuk mencari emas di dasar sungai, kau akan kelaparan di atas daratan. Penyihir agung, kau kalah karena kau lupa bahwa kekayaan yang paling penting adalah apa yang ada di tanganmu sekarang, bukan apa yang ada di dalam lumpur yang tidak pasti. Fasista hanya bisa menggertakkan giginya. Ia gagal total. Ia mencoba menyerang Abu Nawas dengan daya tarik keserakahan, tetapi Abu Nawas membalasnya dengan filosofi hidup sederhana yang dibungkus dengan kekonyolan memancing koin. Dengan wajah merah padam, Fasista memerintahkan rombongannya untuk pergi dari tepi sungai, meninggalkan Abu Nawas yang sedang asik memanggang ikan kecil hasil pancingnya di tepi sungai. Aku akan memberi kau pelajaran, Abu Nawas, desis Fasista. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku akan menyerang hal yang kau cintai, makanan. Kita lihat, apakah kau bisa mentertawakan hal yang menjijikkan. Abu Nawas hanya melambaikan tangan tanpa menoleh. Bawa saja Fasista, asal kau tahu, aku bisa Setelah 5 kekalahan yang memalukan, Fasista kini diliputi oleh dendam yang dingin. Abu Nawas telah menghancurkan sihirnya, logikanya, moralnya, dan bahkan filosofi kekayaannya. Kali ini, Fasista memutuskan untuk menyerang kelemahan fisik dan psikologis yang paling universal, makanan dan naluri jijik. Fasista tahu bahwa setiap orang, termasuk Abu Nawas, memiliki batas toleransi terhadap hal-hal yang menjijikkan. Jika ia bisa membuat Abu Nawas kehilangan selera makannya, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang penyair yang suka makan, maka ia akan mendapatkan kemenangan mental. Fasista mengundang Sultan Harun al-Rashid dan seluruh pembesar istana untuk menghadiri jamuan makan malam khusus yang diselenggarakan oleh delegasi India. Abu Nawas, meskipun tidak diundang secara resmi, datang dengan sendirinya, duduk di sudut, dan segera mengambil piring. Kami telah menyiapkan hidangan yang melambangkan keajaiban spiritual India, kata Fasista dengan senyum licik. Hidangan ini tidak dimasak oleh tangan manusia,
tetapi dihidupkan oleh kekuatan alam. Di tengah meja disajikan hidangan-hidangan yang tampak aneh dan tidak wajar. Ada buah-buahan yang warnanya berubah-ubah dan roti yang bentuknya menyerupai wajah-wajah yang mengerikan. Namun, hidangan utama yang menjadi pusat perhatian adalah hidangan yang diletakkan tepat di depan Abu Nawas. Sebuah piring besar berisi semacam ular laut yang digoreng-garing. Tetapi, ular-ular itu tampak bergerak dan bergetar di atas piring, seolah-olah mereka masih hidup dan mencoba merayap. Vasista telah menggunakan ilusi sihir yang kuat untuk membuat hidangan itu terlihat menjijikan dan hidup. Para pembesar istana, termasuk Sultan, menelan ludah dan menolak untuk menyentuh hidangan itu. Mereka yakin ular-ular itu masih hidup atau telah diracuni. Vasista menatap Abu Nawas, menanti reaksi ketakutan atau rasa jijik. Reaksi Abu Nawas, mengobrol dengan hidangan. Abu Nawas menatap piring di depannya. Ia melihat ular-ular goreng yang bergetar dan tampak meliuk-liuk di bawah cahaya lentera. Para wazir berbisik, yakin Abu Nawas akhirnya akan menyerah. Abu Nawas mengambil sendoknya, tetapi alih-alih makan, ia malah mengetuk-ngetuk piring itu dan mulai berbicara dengan ular goreng tersebut. "Hei, wahai ular terbang India," kata Abu Nawas. Suaranya tenang dan penuh perhatian. "Kamu bergetar seperti itu? Apakah kau kedinginan? Atau kau terlalu gembira karena akan dimakan oleh seorang pahlawan Baghdad?" Vasista mengerutkan kening. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Itu hanya ilusi. Kau tidak bisa berbicara dengan makanan." "Tentu saja aku bisa," balas Abu Nawas. "Makanan yang dimasak dengan sihir memiliki perasaan, Vasista. Ular ini bilang padaku, ia takut pulang ke India, karena di sana tidak ada bumbu selezat masakan Baghdad." Abu Nawas kemudian mengambil sumpit dan mencoba mengangkat salah satu ular. Ular goreng itu bergetar hebat di udara. "Ah, lihat, ular ini bilang ia tidak mau dimakan karena ia mau melihat Baghdad lebih lama. Dasar ular manja." Abu Nawas memarahi ular goreng itu seperti anak kecil. Kemudian, Abu Nawas tanpa rasa jijik sedikit pun menggigit kepala ular goreng itu dengan keras. Krek! Ia mengunyahnya dengan ekspresi kenikmatan seolah-olah sedang memakan kurma paling manis. "Enak sekali," seru Abu Nawas. Mulutnya penuh. Bumbu India memang agak aneh, tetapi setelah digoreng oleh api Baghdad, ia menjadi sempurna. Ular ini bilang ia sudah tenang sekarang karena ia sudah hangat di perutku. Menghina sihir sebagai bumbu penyedap. Vasista menjadi semakin frustasi. Abu Nawas tidak hanya mengabaikan ilusi sihirnya, tetapi juga mengubah sihir itu menjadi lelucon kuliner. "Kau tidak takut, Abu Nawas? Kau tidak jijik melihat makanan itu bergerak?" tanya Vasista. Suaranya terdengar sedikit putus asa. "Takut? Jijik?" Abu Nawas tertawa sambil mengunyah. "Aku hanya takut kepada istriku kalau aku pulang terlambat, Vasista. Untuk makanan, tidak mungkin." Abu Nawas kemudian mengambil ular goreng kedua. Ular itu bergetar hebat mencoba merangkak dari sumpit Abu Nawas. "Wahai ular yang keras kepala," kata Abu Nawas, "mengapa kau menolak? Apakah kau berani melawan takdirmu? Takdirmu adalah menjadi bumbu penyedap bagi perutku." Abu Nawas menoleh kepada Sultan dan rombongan India. "Baginda," jelas Abu Nawas sambil menunjuk Vasista, "penyihir agung ini terlalu boros dengan sihirnya. Ia menggunakan kekuatan alam hanya untuk membuat makanan bergetar. Ini seperti menggunakan kapak untuk memotong benang. Aku yakin jika ia menggunakan sihir yang sama untuk memanggil domba yang gemuk, itu akan lebih bermanfaat." Abu Nawas melanjutkan makannya dengan lahap, mengabaikan getaran ilusi dari hidangan itu. Ia bahkan mengomentari tekstur, rasa, dan bumbu dari ular goreng yang bergetar itu, seolah-olah ia sedang menjadi kritikus makanan. "Rasanya agak pedas, Vasista. Tambahkan sedikit ketumbar di ilusi berikutnya. Dan ular ini terlalu kurus. Kau harus menggunakan ular yang lebih gemuk agar ilusi getarannya lebih meyakinkan." Kemenangan selera. Seluruh istana tercengang. Mereka melihat Abu Nawas dengan santai memakan hidangan yang tampak hidup yang telah membuat mereka semua kehilangan selera makan. Kekuatan sihir Vasista yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan dan jijik kini telah tereduksi menjadi sebuah ulasan restoran yang buruk. Vasista menyadari kekalahannya. Ia telah gagal menyerang naluri biologis paling dasar. Abu Nawas telah mengalahkan rasa jijik dengan kekonyolan dan selera makan yang tak tertandingi.
Fasista menjatuhkan sendoknya ke lantai dengan keras. "Aku menyerah untuk tantangan ini, Abu Nawas," katanya dengan suara yang lemah dan getir. "Kau tidak hanya berani menghadapi ilusi, tetapi kau juga mampu mengintegrasikan ilusi itu ke dalam realitasmu dengan cara yang absurd." Tentu saja. Karena bagiku, Fasista, sihir terkuat di dunia ini bukanlah yang membuat ular bergetar. Sihir terkuat adalah rasa lapar. Rasa lapar membuat kita berani memakan apa saja, bahkan ular terbang India yang kau hidupkan. Abu Nawas berdiri dan membungkuk kepada Sultan. "Baginda, aku sarankan agar kita mengirimkan sisa hidangan ini ke dapur istana. Aku yakin para koki bisa membuatnya lebih enak tanpa perlu sihir yang mahal." Fasista, yang kini merasa jijik pada dirinya sendiri karena gagal membuat Abu Nawas jijik, memutuskan untuk menggunakan sihirnya di area yang paling penting bagi Baghdad, keadilan. Ia akan menyerang sistem hukum, area di mana kebohongan dan ilusi dapat membebaskan penjahat. "Baiklah, Abu Nawas," kata Fasista, bangkit dari kursinya. "Kita lihat apakah kejenakaanmu bisa mengalahkan hukum dan keadilan. Besok kita akan ke ruang pengadilan. Aku akan membebaskan seorang penjahat dengan sihirku, dan kau harus membuktikan kesalahannya tanpa menyentuh sihirku." Abu Nawas mengangguk santai sambil mengambil kurma dari meja sebelah. "Aku setuju, tapi kau harus menyediakan kursi yang nyaman di pengadilan, karena aku akan memberikan pelajaran kepada penjahat dan penyihir tentang hukum kucing." Kekalahan Fasista di bab 7 karena selera makan Abu Nawas yang tak tertandingi memberinya pelajaran pahit. Jangan pernah melawan Abu Nawas di ranah biologis. Oleh karena itu, Fasista kini memfokuskan sihirnya pada bidang yang ia yakini suci dan tak tersentuh oleh kekonyolan, keadilan, dan kebenaran hukum. Pagi itu, Fasista hadir di ruang pengadilan istana. Ruangan itu tampak khidmat dan formal, jauh dari suasana kekonyolan yang terjadi di halaman atau ruang makan istana. Sultan Harun al-Rashid duduk di kursi kehormatan didampingi oleh Wazir Ja'far dan Qodi Agung. Fasista mengumumkan tantangannya. "Baginda Sultan," ujar Fasista, suaranya dingin dan tegas, "aku akan menggunakan sihirku untuk menunjukkan betapa rapuhnya keadilanmu. Aku akan mengambil seorang penjahat yang terbukti bersalah dan memberinya alibi yang sempurna menggunakan ilusi. Jika kau tidak dapat membuktikan kesalahannya tanpa menyangkal ilusi itu, maka hukum Baghdad hanyalah kebohongan." Kasus yang dipilih adalah kasus pencurian permata kalung milik seorang saudagar kaya. Bukti fisik menunjukkan bahwa seorang pria bernama Bashir adalah pelakunya. Sihir alibi sempurna. Bashir, si pencuri, dibawa ke pengadilan. Sebelum persidangan dimulai, Fasista merapal mantra. Ia tidak membuat ilusi yang terlihat oleh mata, melainkan ilusi yang masuk ke pikiran kolektif para hakim dan saksi. Saat Bashir ditanya, dia menjawab dengan lancar, "Ampun Baginda, saya tidak bersalah. Malam pencurian terjadi, saya berada di rumah. Saya tidak bisa pergi kemana-mana karena saya sedang menjaga anak saya yang sakit parah dan istri saya sedang pergi ke kampung sebelah." Tiba-tiba, para saksi dan bahkan Qodi Agung merasa yakin bahwa Bashir mengatakan kebenaran. Dalam pikiran mereka, mereka bisa melihat Bashir yang setia menjaga anaknya yang sakit. Fasista telah menciptakan alibi ilusi yang sempurna di benak semua orang. "Aku merasakannya," seru Qodi Agung, matanya berkaca-kaca. "Bashir mengatakan kebenaran. Tidak mungkin seorang ayah yang merawat anak yang sakit bisa mencuri permata. Dia harus dibebaskan." Fasista senyum puas. "Lihat Baginda, sihirku telah membuktikan bahwa emosi dan ilusi dapat mengubah persepsi kebenaran. Jika hukummu tidak bisa membedakan kebenaran dari ilusi, maka hukum itu tidak ada nilainya." Sultan menatap putus asa. Secara hukum, Bashir terlihat tidak bersalah. Mereka tidak bisa membuktikan ilusi itu karena semua orang merasa itu nyata. "Abu Nawas," seru Sultan, "aku tunjuk kau sebagai hakim sementara dalam kasus ini. Gunakan kekonyolanmu untuk mencari kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh mata dan hati." Persidangan kucing. Abu Nawas maju ke meja hakim. Ia tidak peduli dengan Fasista atau Bashir. Ia hanya melihat ke arah Fasista dan menunjuk kepada si pencuri. "Tentu saja Baginda," kata Abu Nawas menatap Bashir. "Aku percaya Bashir tidak bersalah.
Ayah yang baik pasti tidak mencuri. Masalahnya, kita harus mencari tahu siapa yang mencuri permata itu. Abu Nawas menoleh kepada para pengawal. Perintahku sebagai hakim sementara adalah ini. Pergi ke rumah Bashir. Bawa semua kucing yang tinggal di sana ke pengadilan. Segera. Seluruh pengadilan terkejut. Qadhi Agung memprotes. Untuk apa kucing? Kucing tidak bisa bersaksi, Abu Nawas. Diam, bentak Abu Nawas. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Inilah hukum kucing dan aku adalah hakimnya. Setelah beberapa saat, para pengawal kembali membawa 3 ekor kucing milik Bashir yang tampak kebingungan dan ketakutan. Kucing-kucing itu diletakkan di tengah ruang pengadilan. Bashir, si pencuri, tiba-tiba terlihat gelisah meskipun alibi ilusinya masih kuat di benak semua orang. Abu Nawas menatap tajam ke arah kucing-kucing itu. "Kalian para kucing," ujar Abu Nawas dengan suara mengancam. "Aku tahu, kalian telah bersekutu dengan Fasista. Kalianlah yang mencuri permata itu dan kalian menyembunyikannya di perut kalian." Fasista yang tadinya santai kini bingung. "Ini konyol, Abu Nawas," ejek Fasista. "Kucing tidak mengerti bahasa manusia. Kucing tidak bisa mencuri permata. Dan sihirku tidak ada hubungannya dengan hewan kecil ini." "Oh ya?" pura-pura marahnya Abu Nawas. "Kita lihat saja. Pengawal, bawa pisau dan panci air mendidih. Kita akan merebus ketiga kucing ini satu persatu. Kucing mana yang perutnya berisi permata, dia akan mati. Dan kucing yang tidak bersalah akan kita bebaskan." Kemanusiaan mengalahkan ilusi. Seketika itu juga suasana pengadilan berubah dari tegang menjadi mengerikan. Para pengawal segera membawa perlengkapan yang diminta Abu Nawas. Kucing-kucing itu mulai mengeong ketakutan. Fasista tertawa sinis. "Kau tidak akan berani. Abu Nawas, kau melanggar hukum karena menyiksa hewan." Abu Nawas mengabaikan Fasista dan menunjuk kucing pertama. "Bawa kucing ini ke panci. Kita akan merebusnya untuk mencari permata." Tepat ketika pengawal hendak membawa kucing pertama ke panci air mendidih, Bashir, si pencuri, tiba-tiba berteriak histeris. "Tidak, jangan sakiti kucing-kucingku. Mereka tidak tahu apa-apa. Akulah yang mencuri permata itu." Bashir, yang alibi ilusinya sangat kuat terhadap rasa keadilan dan moral manusia, tidak bisa menahan rasa kemanusiaannya terhadap hewan peliharaannya sendiri. Ia lebih memilih mengakui kejahatannya daripada melihat kucing-kucingnya disiksa dengan cara yang mengerikan. Bashir mulai menangis dan menceritakan bagaimana ia mencuri permata itu dan di mana ia menyembunyikannya. Di bawah lantai rumahnya, bukan di perut kucing. Sultan Harun al-Rashid dan semua orang di pengadilan terkengang. Ilusi Fasista telah dihancurkan bukan karena logika atau sihir yang lebih kuat, tetapi oleh kepekaan moral Bashir yang lebih dalam terhadap hewan daripada terhadap kebenaran dirinya sendiri. Fasista berdiri mematung, wajahnya pucat. "Bagaimana mungkin? Sihirku harusnya menutupi kebenaran. Bagaimana kau bisa mengalahkannya?" Abu Nawas yang kini memeluk salah satu kucing sambil mengelusnya menjawab dengan santai. "Fasista, sihirmu mampu mengubah pikiran manusia, tapi sihirmu tidak cukup kuat untuk mengubah cinta manusia terhadap makhluk lain. Bashir mungkin tega berbohong kepada sultan dan hakim, tapi dia tidak tega melihat kucingnya disiksa. Kasih sayang adalah ilusi terkuat yang tidak bisa kau tembus." Abu Nawas menyerahkan kucing itu kembali kepada Bashir. "Aku telah mengembalikan kucingmu, Bashir. Sekarang kau harus mengembalikan permata saudagar itu. Jangan takut pada hukuman, takutlah pada hilangnya kasih sayang di hatimu." Fasista dikalahkan oleh hukum kucing yang absurd, kini bersiap menyerang hal yang mustahil, mengkomunikasikan dengan alam semesta. "Baiklah, Abu Nawas, kau menang dalam hal cinta kucing," kata Fasista, suaranya dipenuhi ancaman. "Besok aku akan menantangmu dalam hal spiritual tertinggi, berbicara dengan alam astral. Kita lihat apakah leluconmu bisa mencapai bulan."